Listener dan juga sahabat yang bergabung, terima kasih Anda masih bersama dengan kami dalam Smart Happiness ya. Kita membahas mengenai cinta dan duka. Dan cinta tadi di awal, Pak Arfan sudah ingatkan kepada kita semuanya bahwa dia berbanding lurus dengan duka. Satu paket ketika orang mencintai semestinya siap dengan duka. Dan dalam prakteknya banyak kita yang nggak siap gitu ya, makanya pada saat kita kehilangan kita benar-benar sangat drop, kita benar-benar sangat merasa bahwa dunia udah selesai gitu ya, Iya. aku ikut denganmu saja gitu. Atau kita ketika kita kehilangan mungkin karena ditinggal kah atau apa begitu ya, itu juga mengalami sakit yang luar biasa gitu, makanya mungkin sampai ada orang yang mengakhiri hidupnya ya karena merasa nggak kuat Betul, gitu. Nah, betul. itukah yang terjadi Pak Arfan? Karena sakit yang luar biasa itu dia merasa ya udah nggak ada artinya lagi, jadi dia memutuskan sesuatu yang tidak baik begitu. Ya. Sebetulnya bukan kehilangannya itu yang membuat kita sakit gitu. Hmm, mm-mm. Bukan Sering, kehilangannya ya? ya. Oke. Sering kan kita kehilangan sesuatu yang kita biasa aja kan. Mm-mm, mm-mm, Kehilangan apa gitu kita biasa aja gitu. mm-mm, Bukan kehilangannya atau mungkin kehilangan seseorang yang seorang teman lama yang kemudian kita juga biasa-biasa aja gitu. mhm, Jadi bukan bukan kehilangannya yang menyakitkan, tapi cinta itu yang menyakitkan. mm, Jadi kalau kehilangan sesuatu tapi kita tidak mencintai ya selesai udah. mm, mm, Tapi kehilangan sesuatu tapi kita mencintai itu. Nah, itu. Itu yang akhirnya membuat kita sakit, membuat kita berduka gitu. Tapi ya mm, setelah kita renungkan, setelah saya pikir-pikir ya nggak ada pilihan lain sih ya. Pilihannya ya mencintai, supaya kita bahagia kita harus mencintai, dan ketika kita mencintai, ya sadarilah bahwa paketnya berikutnya adalah duka gitu. Itu saja sih sebetulnya. mm, Sadarilah itu. Nah, kita sekarang bagaimana nih cara menyikapinya? Nah, ini bagaimana ini supaya nanti kita betul-betul menyadari bahwa cinta itu ujungnya adalah duka. oke. Nah, yang pertama, ini ada tiga hal sebetulnya yang ingin saya sampaikan, Mbak Ola. Ya. Yang pertama adalah kita harus memahami dulu gitu bahwa yang namanya cinta, ini mindset ya. Mindsetnya cinta itu bukan bergantung gitu loh. Hmm, Ada banyak orang yang ketika dia mencintai itu dia bergantung di situ. mhm, mm, Ya. Sehingga ketika yang dicintainya itu hilang, dia betul-betul kehilangan tempat bergantung, Mbak Ola. Jadi dia akan galau gitu, dia akan gamang gitu. Kenapa? Karena tempat dia bergantung itu nggak ada lagi gitu. Dia akan goyah gitu. Jadi mhm, bagaimana caranya kita bisa mencintai, menyayangi dengan sepenuh hati, tapi tidak lekat gitu loh. Tidak bergantung di situ, Mbak Ola. hmm. Tidak, artinya kita tidak melekat, oke, kemelekatan gitu ya. Melekatan sebenarnya iya. Hmm, hmm, Cinta is okay gitu, tapi ketika cinta berubah menjadi kemelekatan, maka mhm. kalimat-kalimat yang muncul adalah aku tak bisa Tak bisa hidup hidup tanpa dirimu. tanpamu. Iya, Ya, itu kan melekat kan. ya. Kalau tidak melekat kan berarti masih ada jarak begitu antara kita dengan yang kita cintai. Itu ada jarak gitu. Ya. Jadi kita mencintai pasangan, mencintai anak, mencintai orang tua, berikan hatimu untuk cinta, tapi jangan lekatkan dirimu di sana gitu. Karena ketika kita melekatkan itu, kita menggantungkan harapan kita pada orang itu. Padahal kita Mhm, tahu bahwa di dalam dunia yang fana ini tidak ada sesuatu yang kekal gitu, Mbak Ola. mhm, Jadi ketika kita melekat itu kita sesungguhnya sudah menyalahi hukum alam gitu. mhm, Ketika kita melekat, ketika kita bergantung, maka gantungannya goyah, ya kita akan jatuh gitu karena gantungannya goyah. Maka bergantung itu sesungguhnya hanya kepada Tuhan. Nah ini, itulah konsepnya gitu. Kalau mhm, dalam Islam itu namanya tauhid gitu kan. mhm, Tauhid itu apa sih? Ya hanya bergantung kepada Tuhan gitu. Gantungan kita hanya kepada Tuhan, bukan kepada manusia, bukan kepada benda-benda yang suatu ketika akan hilang dalam perjalanan waktu ini, Mbak Ola. mhm. Jadi ini mindset yang pertama ini, sesungguhnya yang harus kita resapi gitu. Mari kita mencintai tapi bukan bergantung. Itu Mbak Ola. Oke. Mari mencintai tetapi bukan bergantung, dan dalam prakteknya banyak kita yang kemudian di nomor satu ini gitu ya Pak Arfan. Iya, Sehingga muncullah kalimat
apalah artinya aku tanpamu gitu. Nah, iya. Ah, Itu. ya, aku tidak bisa hidup tanpamu. Tanpa dirimu. Padahal kita adalah pribadi yang berbeda dari orang yang kita cintai juga kan gitu. Yang Betul. baik. Yang kedua, mindset yang juga kita Mindset yang kedua, harus nah ini juga bangun. penting. Mm, Jadi orang yang kita cintai itu atau sesuatu yang kita cintai itu sesungguhnya bukan milik kita, mhm, bukan milik kita. Dia adalah milik Allah. Dia adalah milik Tuhan. Nah, terus kok ada di dekat kita gitu? Ya kita dititipi, kita diamanahi. mm, Tolong jaga orang ini. Tolong rawat dia, cintai dia, kasihi dia. Tapi ini bukan punyamu. Ini bukan punyamu gitu. Ini punya Tuhan gitu. mhm, Ya. Dititipkan kepada kita untuk dijaga, dirawat, dikasihi, disayangi, dicintai. Tapi ini bukan punyamu gitu. Nah, seringkali kita sudah dititipi, diamanahi, kemudian ngaku-ngaku itu punya kita gitu, atau merasa itu punya kita gitu. mm. Nah, ini yang akhirnya membuat kedukaan yang begitu besar gitu ketika kita kehilangan gitu, Mbak Ola. Ya. Dan ketika kita kehilangan terus kita marah sama Tuhan ya. Kenapa Betul. eh, sedang sayang-sayangnya gitu, sedang Iya. cinta-cintanya diambil gitu ya. Ya, Kita tapi mm-mm. kalau kita ingat itu titipan gitu ya, ya terserah yang punya dong ya. Kapan mau diambil namanya Kapan juga mau diambil titipan. terserah yang punya gitu ya. Mm-mm, Nah, mm-mm. ini sekali lagi, ini enak dikatakan ya Mbak Ola ya, tapi tidak enak untuk dialami gitu. Dan saya juga bertanya-tanya, kalau saya mengalami ini, saya kuat apa enggak ya gitu. Ya, Tapi ya, setidak-tidaknya mindset ini bisa membantu Mbak Ola. ya. Bisa membantu untuk Melewati ya, melewati melewati. masa-masa yang sulit ketika nanti suatu ketika kita pasti mengalami itu loh. Ya, Mbak Mbak Ola saya masih sudah punya ibu kan di Medan kan? ya, Nah, masih betul. iya, itu suatu ketika pasti akan melalui itu. Saya masih punya orang tua masih lengkap dua, mertua masih lengkap dua. Berarti satu ketika saya pasti akan melewati itu kan? Itu. Mm-mm, Nah, mari kita masukkan kesadaran itu dari sekarang gitu, Mbak Ola, mhm, bahwa cinta itu tidak sama dengan bergantung, bahwa titipan itu tidak sama dengan milik, dan yang kita yang ada sama kita sekarang itu adalah titipan, bukan milik gitu, Mbak Ola. mm-mm, Itu mm-mm. mindset itu yang penting tuh, Mbak Ola. Baik. Eh, Tadi Pak Arfan mengatakan, oke, orang yang kita cinta itu sebenarnya adalah milik Tuhan ya, bukan milik kita. Namanya Ya, juga titipan, tetapi eh, butuh proses yang sangat panjang. Seringkali setiap orang berbeda-beda ya proses untuk kemudian diingatkan dan sadar bahwa yang kita kita cintai itu tuh bukanlah milik kita, tetapi titipan. Nah, nanti betul. mungkin Pak Arfan di part yang berikutnya memberikan bagaimana rumusnya atau tipsnya buat mereka yang sedang berduka karena kehilangan gitu ya. Betul. Nah, tapi kita lengkapi tiga Ada mindset tiga yang ya. Ya. iya, Satu lagi ya. satu lagi ya. Jadi begini, ketika kita masih punya waktu, Mm, ya kan kan saya enak ngomong seperti ini kan karena masih ada waktu nih, mm, gitu ya. Kalau kita sudah mengalami kedukaan, kita udah nggak bisa diskusi kayak begini lagi kan gitu. mm, Ketika kita masih ada waktu, manfaatkan dengan semaksimal mungkin. Pastikan Anda selalu memberikan yang terbaik untuk mm, orang-orang yang Anda cintai, untuk orang-orang yang Anda sayangi. Pastikan Anda selalu memberikan yang terbaik. Kenapa begitu? Karena dalam hidup ini ada dua perasaan yang tidak menyenangkan, Mbak, yang terkait dengan hal ini. Yang pertama adalah duka. Yang ingin saya katakan adalah duka itu uncontrollable, Mbak. ya, Duka itu nggak bisa dicegah, nggak bisa dihindari. Duka itu pasti terjadi. ya, Uncontrollable. ya. Ada lagi satu lagi, yaitu regret. Hmm, Regret itu penyesalan ya, atau menyesal itu sesuatu yang controllable. Sesuatu yang bisa dikontrol, bisa dikendalikan, bisa diatur, itu yang namanya regret. Caranya gimana? Caranya adalah lakukan yang terbaik. Berikan yang terbaik, berikan hati Anda, berikan cinta Anda yang terbaik. Selama mumpung masih ada waktu ini kepada orang-orang yang Anda kasihi. Berikan yang terbaik. Supaya apa? Supaya ketika nanti kita kehilangan mereka, kita hanya berduka, tapi tidak menyesal. Karena ternyata menyesal itu jauh lebih sakit daripada berduka. Yang hmm, namanya duka itu dalam beberapa bulan ke depan akan menghilang itu yang namanya duka itu. Sedikit demi sedikit akan berkurang yang namanya duka. Tapi kalau penyesalan itu bukan berkurang, Mbak. Penyesalan itu bertambah. Makin lama makin bertambah, makin dipikirin makin bertambah gitu.
Dan yang menarik, penyesalan itu sesungguhnya controllable, ada dalam kendali kita. Kalau kita melakukan yang terbaik, kita tidak akan pernah menyesal. Tapi ketika kita lengah, kita lupa, terlalu sibuk kerja, kita lupa sama orang-orang yang kita cintai, itu ujungnya penyesalan. Dan itu akan kita bawa seumur hidup, Mbak. Nah, cegahlah itu. Jadi caranya gimana? Ketika masih ada waktu, lakukan yang terbaik supaya Anda tidak menyesal. Itu Mbak Ola. Baik. Pak Arfan, kita coba resapi ketiga hal ini ya. Smart listener juga mungkin Anda ingin coba mengingat-ingat kembali tadi di sesi ini ada 3 hal yang semestinya kita bangun dalam mindset kita bahwa mencintai oke, ya, bahkan kita harus mencintai, tapi jangan bergantung atau melekat pada yang kita cintai. Dan orang yang kita cintai atau sesuatu yang kita cintai sebenarnya juga adalah milik Tuhan, itu titipan semua untuk kita semua ya. Dan selama masih ada waktu, mari kita berikan yang terbaik. Karena kalau sudah selesai waktunya dan kita nggak memberikan yang terbaik, yang tersisa hanyalah penyesalan. Nah, kita resapi dulu dan nanti kita belajar bersama-sama bagaimana melewati masa-masa kehilangan atau masa-masa berduka itu di sesi yang terakhir ya. Smart Listener, tetaplah bersama dengan kami dalam Smart Happiness, antara cinta dan duka. Smart Listener dan juga sahabat yang bergabung, terima kasih buat Anda yang menyapa kami melalui Facebook ya. Terima kasih Anda menyimak kami di sana. Dan kemudian saya juga ingin menyapa Anda yang ada di Makassar, Manado, Banjarmasin, Balikpapan, kemudian Anda yang ada di Medan, Pekanbaru, Palembang. Selamat pagi buat Anda yang ada di Surabaya, Yogyakarta, Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi, Bogor, dan juga kota-kota di sekitarnya. Nah, di kesempatan pagi hari ini, saya juga ingin menyapa ada Smart Listener di Taiwan ya, yang bergabung bersama dengan kita. Ada Mbak Vira Asrori. Selamat pagi Pak Arfan dan juga Mbak Ola ya. Salam happiness ini dari Taiwan ya. Mudah-mudahan cerah di sana ya. Kemudian saya juga ingin menyapa ada Yosua Wijaya. Akun Yosua Wijaya mengatakan gini, God is love dan kita diciptakan segambar dengan Tuhan nih Pak Arfan. Jadi kalau kita memilih untuk tidak mencintai agar tidak merasa sedih, menurut saya itu memungkiri hakikat kita. Nah ini tadi seperti yang dibilang oleh Pak Arfan ya, sunatullahnya kita adalah mencintai ya gitu. Ada Cesar Ilahi, terima kasih bergabung bersama dengan kami. Pak Sutrisno ya pagi ini juga bergabung mengatakan begini nih Pak Arfan, menurut saya yang menjadi sumber duka adalah kemelekatan. Nah ini tadi sesuai dengan penjelasannya Pak Arfan ya. Kemudian ada Pak Imtab Nawawi ya. Bagaimana dengan kondisi kita saat kita merasa so-so atau biasa aja gitu ya terhadap sesuatu hal. Padahal hati kita ingin menumbuhkan rasa cinta terhadap hal tersebut gitu kan. Terus kemudian seiring perjalanan waktu rasa cintanya nggak kunjung tumbuh gitu. Apa yang salah dengan kondisi ini? Oke, Pak Arfan mungkin ingin menanggapi dulu tadi ada Pak Joshua, ada Pak Sutrisno yang rasanya pas dengan penjelasan, senada dengan penjelasannya Pak Arfan. Silakan. Nah, sekarang ini ke pertanyaan ini ya, Pak Joshua. God is love. Ternyata. Setuju. Setuju sekali ya. Tuhan itu kan yang maha mencintai ya. Saya kira dalam ajaran agama apapun ya. Dalam ajaran Nasrani ya, itu Tuhan itu kan cinta ya, kasih kan sesungguhnya. Dalam ajaran Islam juga Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Sama sebetulnya. Intinya adalah cinta. Sehingga kalau kita tidak memiliki cinta, sesungguhnya ada yang salah. Kita tidak connect dengan Sang Pencipta kalau kita tidak memiliki cinta. Orang yang connect dengan Sang Pencipta pasti memiliki cinta. Karena dasar dari cinta itu adalah, sumber dari cinta itu adalah Tuhan gitu. Jadi setuju sekali dengan Pak Joshua. Kemudian Pak Cesar ya, sumber duka itu adalah kemelekatan. Betul, betul, betul. Jadi cinta itu berikan cinta, tapi jangan lekatkan Pak diri Sutrisno. kita. Pak Sutrisno ya. Pak Sutrisno ya, jangan lekatkan diri kita di sana. Memberikan cinta, cinta saja sudah menghasilkan duka gitu. Cinta saja sudah menghasilkan duka itu. Kemelekatan itu bukan menghasilkan duka, tapi meaningless nanti, tidak berarti. Jadi gini, paketnya. Kalau kita mengambil cinta, kita akan dapat duka nanti. Tapi kalau kita mengambil paket kemelekatan, ini paket baru nih. Kalau kita ambil paket kemelekatan, ujungnya bukan duka, Mbak Ola. Tapi meaningless, tidak berarti. Apa artinya aku tanpa dirimu? Kan seperti itu. I can live without you.
Mhm. Je ne peux pas vivre sans toi, kalau orang Prancis bilang gitu ya. Saya nggak Oke. bisa hidup tanpa kamu gitu. Itu artinya apa? Kemelekatan itu, kalau kita mengambil kemelekatan, ujung dari kemelekatan bukan duka, tapi meaningless, tak berarti. Nah, kira-kira begitu. Mhm. Oke. Kemudian tadi juga ada dari merasa sosok. Nah, ini nih. Siapa ini tadi yang mengatakan merasa Imtap, sosok? Imtap Nawawi. Ya, Pak Intep Nawawi ya. Kita harus lihat kenapa kok merasa sosok ya. Apakah kita memang kurang punya rasa cinta atau Ya, kenapa gitu? ya, memang beliau tadi juga mengatakan sedang berusaha untuk menumbuhkan rasa cinta, tapi kok nggak tumbuh-tumbuh katanya begitu. Cintanya juga ada dua ya. Cinta yang kaitannya dengan asmara atau cinta yang kaitannya dengan unconditional love. Cinta kepada Hmm. sesama, cinta kepada keluarga, orang tua, anak, pasangan gitu ya. Kalau cinta pada asmara ya itu nggak bisa dipaksa, Mbak Ola. Mhm. Ya kan? Itu ada banyak faktor. Nanti kita bahas di sesi yang berbeda itu ya. Kalau cinta Ya. karena asmara gitu ya. Tapi kalau cinta kaitan dengan kasih ya, kasih kepada orang tua, pasangan dan anak-anak, kalau tidak tumbuh itu ada yang salah dalam diri kita. Pasti ada yang salah dalam diri kita yang kita harus cek, harus introspeksi itu, Mbak Ola. Cek ruang dalam. Cek ke dalam, bener ya. Ke dokter spesialis dalam aja coba. Ya. Spesialis rohani dalam ya. Ya. Atau dengarkan obrolan kita minggu lalu tuh, yang soal ruang dalam. Nah, itu bagus Itu banget dia. ya. Ya. Itu cek Soal banget. refleksi ya, 2 minggu lalu, Mbak. Soal refleksi 2 minggu yang lalu. Ya, Ya. betul. Why refleksi it's so hard gitu ya. Yes, masih ingat ya. Baik, Pak Arfan, ada Pak Sylvester Seger yang mengatakan ada berpandangan gini. Yang penting pasangannya masih hidup, selingkuh juga nggak apa-apa deh daripada ditinggal mati, katanya begitu ya. Nah, ini apakah gambaran hopeless begitu atau bagaimana? Lalu kemudian kalau begitu supaya tidak ada duka pada saat kita mencintai, berarti nggak ada cinta sejati ya Pak Arfan? Seperti pertanyaan Hilmi Awenu. Nah, silakan tanggapannya singkat-singkat Pak Arfan. Ya, cinta sejati adalah ketika kita memberikan body, mind, and soul kepada orang yang kita cintai. Itu cinta sejati. Itu ya. Kalau tadi Sylvester itu bukan cinta sejati itu. Itu cinta main-main, itu yang tidak kita bahas dalam pembicaraan kita karena itu sesuatu yang salah gitu ya. Tapi cinta sejati itu apa sih? Ketika kita memberikan body, mind, and soul. Komitmen kita berikan kepada orang yang kita cintai. Tapi sekali lagi, bukan bergantung. Nah, kalau bergantung itu bukan cinta sejati. Karena dia tidak akan pernah menghasilkan kebahagiaan, tapi dia akan menghasilkan hidup yang tidak berarti gitu ketika kita kehilangan tempat kita bergantung, Mbak Ola. Iya. Pak Arfan, karena kita sampai di penghujung ya, apa saran Pak Arfan atau tips dari Pak Arfan ketika di antara kita saat ini sedang ada yang mengalami kehilangan, kedukaan, itu berat. Kayaknya mau turun dari tempat tidur aja males, mau buka mata juga kayaknya aduh nggak ada semangat gitu. Apa saran Pak Arfan? Nomor 1, kepedihan atau duka cita itu adalah bagian dari kasih sayang. Nah, ini penting nih Mbak Ola nih. Ya. Jadi kalau kita merasa duka, merasa ada kepedihan, ingatlah, itu adalah bagian dari kasih sayang. Itu adalah ekspresi bahwa kita menyayangi orang yang kita kehilangan itu. Kita menyayangi dia, kita mencintai dia, sehingga kita sakit, sehingga kita merasa pedih. Kepedihan itu adalah bagian dari kasih sayang. Nikmati itu. Nikmati itu. Ya, ada masa-masa di mana kita harus masuk ke dalam kepedihan itu. Dan itu adalah suatu cara yang bagus sekali untuk nanti rilis, Mbak Ola. Jadi ada orang ya yang sampai datang ke pemakaman pun dia nggak mau. Dan dia mengatakan, aku tidak sanggup datang ke tempat pemakaman. Aku tidak sanggup. Nah, ini bukan tidak sanggup, ini orang yang egois yang seperti ini. Ya, pemakaman itu kan dengan berbagai macam tata caranya ya. Itu adalah sebuah cara untuk menunjukkan kasih sayang sesungguhnya. Maka lakukan itu, larutlah dalam kesedihan. Sehingga nanti kita tidak menyesal gitu karena kita sudah melepaskan orang yang kita kasihi, yang kita cintai dengan cara yang sebaik-baiknya. Jadi pemakaman itu dengan segala prosesinya itu, ya kalau orang Batak juga kan banyak untuk prosesinya itu. Menurut saya, iya kan, itu ada sesuatu yang sangat penting. Kenapa? Karena itu adalah ekspresi kasih sayang. Nikmati itu, larutlah ke dalamnya, ya, hayati itu. Karena itu menunjukkan bahwa Anda mencintai dia ketika dia hidup dulu. Nah, kalau kita melakukan itu, nanti kita tidak akan menyesal. Dan nanti yang namanya kesedihan itu akan
berkurang seiring dengan berjalannya waktu, akan surut gitu. Justru kalau kita tidak melakukan itu, nanti kita akan mengalami penyesalan yang bertambah-tambah gitu. Jadi orang tidak harus selalu bahagia, ada masa-masanya di mana dia harus berduka, nikmati itu. Itu adalah bagian dari proses kehidupan yang berwarna, yang membuat kita menjadi manusia yang sesungguhnya, Mbak Ola. Jangan menolak. Saya nggak mau sedih. Katanya harus bahagia. Bukan begitu. Sedih itu adalah sebuah perasaan yang positif. Sedih itu adalah sebuah perasaan yang positif, Mbak. Yang menunjukkan bahwa kita punya rasa cinta. Nah, itu. Orang yang tidak pernah sedih berarti dia tidak punya rasa cinta. Nikmati, hayati itu. Jangan menyangkal. Jangan bilang, enggak kok, saya nggak apa-apa, aku kuat, aku tegar. Dan jangan suka menegar-negarkan orang. Kuat ya, Mbak, kuat ya, Mbak. Jangan begitu. Biarkan dia menghayati kedukaan. Itu adalah cara yang baik untuk penyembuhan, Mbak. Baik. Kalau gitu kata-kata kita mulai besok kita akan ganti. Saya juga agak jarang mengatakan yang kuat, yang tegar ya gitu. Iya. Nah, oke. Itu berarti tidak paham gitu. Orang yang mengatakan gitu tidak paham itu. Pak Arfan, saya minta maaf kita harus kunci perbincangan kita sampai di situ, tetapi poin penting tadi setidaknya sudah tersampaikan. Buat Anda yang sedang mengalami kepedihan, kami doakan Anda akan dimampukan atau dikuatkan melewati masa-masa itu. Amin. Ya, selamat menghayatinya. Dan Smart Listener, sehat-sehat, tetap jaga prokes ya. Meskipun ini sudah mulai turun, harus tetap sangat menjaga begitu. Kami pamit, minggu depan kita akan jumpa kembali di dalam Smart Happiness. Saya Lana Nurlija. Dan saya Arfan Pradiansyah. If you wanna be happy, be happy. Happy now.